Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Masih mempersoalkan terkait soal Kemelut, belum terselesaikannya kasus persekusi dan premanisme yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi atas anak dan istri orang. Belum terselesaikannya kasus persekusi dan premanisme di wilayah Gabus dengan korbannya adalah saudara Solikul Hadi, di mana anak dan istrinya dipersekusi dan dibawa kabur secara masif. Maka dalam upaya penyelesaian dan resolusi kasus ini harus total, komprehensif, dan tidak dipotong-potong atau dipilah-pilah. Karena bagaimanapun persoalan seperti ini harus diakumulasi atau disatukan, karena ini adalah kasus kejahatan ras dan premanisme yang dilakukan justru oleh oknum anggota polisi di kejadian TKP di wilayah Gabus 2011 ini menyisakan penderitaan dan kerugian yang sangat mendalam terhadap korban. Bahwa dugaan salahnya prosedur penanganan atau SOP penanganan kasus seperti ini yang berwajib dan lambatnya penanganan laporan menjadi simbol rumitnya suatu permasalahan yang membabi buta dan membuka teka-teki upaya penyelesaian kasus tersebut. Beberapa pertimbangan saya pada intinya selama ini Polres memang berkepentingan untuk berupaya menutupi kasus ini, tapi itu tidak untuk verstehen atau dalam rangka pembuktian, bahwa ada beberapa faktor penghambat utama, yaitu adalah sulitnya menerobos suatu birokrasi atau tembok raksasa kekuasaan yang dengan sengaja menutupi rahasia perusahaan ini, rahasia kekuasaan untuk reklamasi sebuah kasus, terutama adalah kasus persekusi dan arogansi. Dalam penelusuran kasus sejak dini jauh hari, korban melalui juru rundingnya KUB Harum Tailor menyampaikan keberatan atas dan permohonan kepada Kapolres Pati atau yang berwajib agar secara serius membuka keran kasus adanya vandalisme, premanisme, dan kebiadaban yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi dalam kasus tersebut terurai sejak 2011 sampai 2020 dengan kuat dugaan bahwa kasus tersebut adalah kasus sindikasi atau kasus tidak berdiri sendiri, ada jaringannya yang mencuat setelah 10 tahun kasus tersebut ditelusuri, namun masih juga mengalami jalan buntu dan belum ada upaya penyelesaian oleh kepolisian menangani hal ini secara internal. Apalagi menyangkut delik aduan. Delik aduan yang kami maksudkan adalah delik aduan kami yang menautkan nama-nama pejabat. Delik aduan ini hampir semua kasus serupa ini lepas dan kandas, tidak jelas dan tidak ada upaya penyelesaiannya, dianggap kasus disosial dan kasus plastik biasa yang hampir sama dengan delik aduan relatif. Jadi kami meminta opsporing ini didalami lagi, bukan sebagai nebis in idem, karena ini adalah salah satu dari langkah-langkah yang mentah di tingkat proses, yaitu pasal 277, 248, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369. Yang pada intinya substitusi pengaduan inti dari pengaduan untuk menuntut suatu peristiwa, yaitu suatu peristiwa dramatis, adegan persekusi, penculikan, dan aksi menggondol kabur anak dan istri seorang secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Bambang Permadi bin Tomo bin Sri Tomo, warga Tambak Romo. Ini rumit sebab siapa yang mau dijadikan saksi ini sulit untuk membuktikan bahwa barang buktinya orang, saksinya barang,
barang-barang yang dicuri dan tempo lokus waktunya, dan benda apa yang digelapkan menjadi relatif karena bisa berubah-ubah dan menjadi delik baru. Apakah kasus ini menjadi hitam putih dan menjadi abu-abu atau sebuah permaluan saja, yang akibatnya kasus peristiwa ini sangat sulit diteliti karena apa? Adanya konflik internal, interest di dalam instabilitas itu tadi. Kasus itu tidak berdiri sendiri, bisa saja kasus itu berkembang pada pencurian, penggelapan, dan manipulasi, di mana para petugas harusnya dapat mencermati motif dan apa saja yang dilakukan oleh saudari WW. Maka saran kami, harapan kami, para petugas ini cerdas untuk melakukan pendalaman, melakukan sinkronisasi penegakan hukum, dan tidak salah kaprah di dalam menetapkan satu jaringan tuntutan hukum dan penyelesaiannya sampai ke tingkat di mana. Presisi ini pengadilannya hanyalah putusan pengadilan atau hanya sebuah keputusan internal sendiri. Apalagi kalau dihadapkan kepada permasalahan lain, para terpidana atau tertuduh ini sudah 10 tahun bebas saja begitu. Tipisnya pengertian antara pemahaman kasus penipuan, penggelapan, utang yang jika dapat disangka lebih dahulu, salah satu hal itu tidak perlu dan yang perlu terjadi antara barang yang dibawa dan apa yang ditagih, apa yang dibawa ditagih maupun dari piutang yang sudah boleh ditagihkan. Ini belum dipertemukannya kesepakatan pembayaran, apakah itu tanggungan uang prestasi atau itu utang dengan orang yang berutang, atau menjadi kesulitan pada tingkat penagihan. Bahwa untuk menduga adanya suatu ikhtiar, suatu upaya kejahatan, atau upaya membantu mempermudah seseorang melarikan diri dari tanggung jawabnya terhadap utang, maka saudara Bambang Permadi terlibat di dalam perkara pusaran kasus ini tidak bisa menuntut mencukupi kewajiban. Apakah ini adalah sebuah analisa catatan kesulitan tersendiri dalam upaya penetapan hukum atau penagihan yang bersembunyi di balik proses hukum. Catatan yang saya berikan pertama adalah catatan berdasarkan pasal, menurut pasal 6 Hukum Dagang pasal 27 ayat 1 dalam ordonansi warga negara yang memegang menyimpan surat keterangan surat lain tersebut. Di dalam pasal itu peraturan ini diperlukan untuk unsur kesepakatan suatu perjanjian apakah boleh ditagih atau tidak. Jadi melalui klarifikasi saya ini, saya sebagai korban persekusi ini sudah jauh hari menyampaikan, memaparkan pada kasus saudara IWW ini kepada yang berwajib untuk mengungkap kasus ini dari nol, meneliti dari motifnya dan seluruh kejadiannya, dimulai dari rekam jejaknya dan penagihan-penagihan yang terjadi. Jadi tidak hanya bermodal nekat saja saudara Bambang Permadi bawa kabur istri seorang lain, tetapi pertanggungjawaban dari titik pangkal persoalan itu harus kita teliti. Bahwa sekira tahun 2003, saudari IWW yang sudah menjelaskan adanya hubungan gelap dan perselingkuhan skandal dengan oknum itu, dan hubungan itu dikuatkan oleh keterangan-keterangan masyarakat yang akhirnya mengerucut adanya kasus persekusi dan eksekusi yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus tahun 2011 yang dirancang oleh Bambang Permadi itu bersama dengan perempuan tersebut. Yang intinya juga bahwa akhirnya merancang kasus persekusi pada 2011 tersebut dalam surat laporan, sehingga saat itulah BP ini menjadi tersangka. Jadi sejak kejadian itu maka sebagai terlapor sekaligus saudara BP ini sebagai tersangka. Karena apa? Melakukan persiapan pencurian yang diperhitungkan sedemikian rupa secara jauh hari, secara intelijen, dan cari delik dan pelaku lainnya. Jadi Bambang ini adalah juga bisa jadi pelaku, bisa jadi korban yang terpancing oleh ulah atau tipu daya. Karena ini olah TKP, ya.
Ini dominan sekali di mana D justru diintimidasi, diancam dan akan diproses hukum. Dikenakan pasal ini itu memanfaatkan kesempitan ini itu bahwa Bambang berulang kali membawa lari Iwe dan menyekapnya menyembunyikan di beberapa tempat di rumahnya. Jadi intinya bahwa Bambang ini mau bermodal tampang dan bermodal nekat dan status polisi ini ya langsung mengembat dan membawa kabur istri orang. Modusnya sama, itu merayu, lalu menggendak korban, lalu hamil dan dilahirkan begitu. Jadi kejadian tersebut terjadi di TKP Jalan Larangan Gabus, ngopel Pati, dengan secara kekuatannya tersebut saudara Bambang ini lalu mengambil. Jadi pucuk dicinta ulam pun tiba, kami sudah melaporkan kasus premanisme, intimidasi dan teror permainan settingan ini yang akhirnya juga melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah. Apa tidak dikata kasus kembali dimentahkan, BP tidak dapat dibuktikan kesalahannya karena kedua-duanya telah berkonspirasi, sengaja berkonspirasi menyudutkan DG. Alih-alih alibi kabur dengan cara eksekusi BP dengan IW masih sempat memeras korban meminta tebusan senilai 600 juta untuk menebus perkara dan dirinya. Kejadian oleh BP ini bahwa kabur istri dan anak seorang lain terlapor di Komnas HAM sampai dengan ke Polsek, KPAI, serta merta pengadukan tindakan aksi arogan, brutal, arogan, premanisme dan anarkisme dilakukan oleh oknum anggota Polres Padepokan BP ini, maka kependekan kata bahwa sampai saat ini, maaf, sudah 10 tahun berjalan, kasus ini berjalan di tempat dan tidak ada intinya atau penyelesaiannya. Maka atas penyaluran alas hak tadi sampai saat ini belum ada tindakan kepolisian atau aparat terkait untuk dapat memberikan solusi dari awal sampai akhir agar dapat memproses hukum, mengusut kasus tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dan memberikan jaminan keamanan bagi pengadu dan korban-korbannya. Kami juga menggandeng sampai dengan saat ini, maaf, kasus berjalan di tempat. Untuk itu kami mohon informasi perkembangan para netizen perkara tersebut melalui lembaga Arum Taylor di Jalan Pucak Wangi nomor 14 Karanghutan. Atas kerjasama disampaikan terima kasih. Itu yang menjadi pandangan dan apa yang menjadi saya sampaikan. Indikasinya adalah pada 236 ini mengarah kepada Su Pawatin, yaitu seseorang sengaja, barang siapa dengan sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan perjanjian salah memakai kekuasaan, pengaruh kekerasan, ancaman dan tipu muslihat, memberi kesempatan, daya upaya dan keterangan. Yang pertama sengaja membantu melakukan kejahatan 236. Yang kedua sengaja memberi kesempatan, daya upaya, keterangan untuk pelanggaran hukum berlapis melakukan kejahatan konspirasi permufakatan jahat dengan kroninya yaitu Jaswati, Muawanah, Rusmini, Dahlan, Sunarto dan tersangka lainnya. Petunjuk awalnya kita langsung saja pakai pidana 7 tahun yaitu 294. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang atau orang bawahnya maka diancam pemecatan, pemberhentian. Jadi selama ini kita ini telah sama-sama dijebak atau salah sambung di dalam upaya penerapan hukum, maka selain kita harus berhati-hati, harus pula meneliti sebab-sebab kejadian dan apa yang mekanisme yang berkembang selama ini. Kalau perkara ini lalu saudari W lari dari rumah karena perbuatannya sendiri kriminal pidana dan penggelapan surat-surat berharga dan mempunyai informasi untuk mencuri hak orang lain, maka selama ini ya keprihatinannya adalah sebuah kegelisahan bersama sebagai orang lemah. Maka intinya bahwa penegakan hukum harus samawa atau adil, tidak tajam ke bawah atau tumpul ke atas. Pak Bupati, Pak Gubernur, pemegang kebijakan bisa melakukan diskresi atau tebang pilih kepada rolling
Mereka yang mau menggunakan kekuasaan demi keuntungan dan kepentingan sendiri masih banyak. Dan masih belum ada tindakan holistik. Belum tuntasnya penanggulangan korupsi di badan swasta dan pemerintah ini tidak boleh kita bersama-sama pilih-pilih. Kalau pejabat birokrat masih saja bandel atau korupsi memperkaya diri sendiri, maka perilaku korupsi itu pasti akan dibiarkan atau ditulirkan kepada bawahannya secara berjamaah, dan rakyat tiap-tiap tertindas tidak terlayani, di mana penindasan lupa visi dan misi dan lupa akan janjinya sendiri. Maka itu beberapa hal lain yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus ini. Kami berharap bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kita sebutkan, misalkan pasal 294 ayat 2 subsidiar 11, yaitu pegawai negeri yang melakukan cabul dengan orang bawahannya atau orang yang dipercayakan kepadanya atau diserahkan kepadanya untuk dijaga, diancam dengan 7 tahun penjara. Pelanggaran KUHP pasal 284 ayat 1 subbab 1 ayat A jungto pasal 286 jungto ayat ketiga ini, yaitu membujuk seseorang yang masih di bawah umur 15 tahun melakukan perbuatan cabul atau untuk berzina dengan orang lain. Jadi membujuk seseorang. Ini yang ketiga. Juga pasal lainnya yang seimbang dengan itu kami akan konsultasikan, karena ini sudah ramai dibicarakan, ya, bicarakan masyarakat tentang sengketa ini. Maka setidaknya kami akan melakukan pengaduan langsung yang tidak dapat diganti gugat dan tidak bisa hukum itu berselingkuh atau bersebelah. Maka dilema yang masih menjadi ganjalan adalah dilema soal pelayanan perkara hukum di SPKT, karena dari hukum itu sampai ke hilinya banyak makelarnya. Berbagai politik polemik hukum menjadi dasar implikasi, dan hukum yang tidak terabaikan di dalam nota ini penulis menuntut adanya perubahan hukum dan revisi perundang-undangan. Karena apa? Selama ini seorang laki-laki ternyata lebih lemah. Jadi maka langsung saja kita bekerja bersama. Saya tidak minta untuk diajak ini itu berbicara baik-baik. Tidak lagi ada jalan intimidasi atau kekerasan. Namun kaitannya apa kejadian adanya kasus ini menjadi mencuat, karena kasus ini dialami dan mengalami sebuah reformasi atau pengulangan. Maka dari itu apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan tidak ada lagi kasus sebagaimana yang kami alami, karena aroma tidak sedap yang dilakukan ini akan tentu bikin kepala pusing. Dinas juga akan repot dengan harapan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan menjadi petunjuk. Mudah-mudahan kasus apa yang dilakukan oleh Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati yang mengkriminalisasi saya dan membuat analisis ayam-ayam itu dapat ditangani secara serius dimanapun berada, demi keadilan, demi supremasi hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.